Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di aula pustaka ini dalam rangka sosialisasi masalah pengembangan budaya Magot dan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat yang alhamdulillah dalam pelaksanaan kali ini dilaksanakan oleh kelompok tani milenial Luak Nanduo. Aplaus buat kelompok tani Luak Nanduo. Kemudian selawat berangkai salam kita diahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga syafaat beliau mengiringi kita kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari yang hadir dari UPD. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dari kelompok tani milenial, dari kelompok milenial yang alhamdulillah hadir bersama kita dan melaksanakan kegiatan ini, dan tentu yang teristimewa kepada Kang Suhanda Winata, ya. Kang Suhanda Winata yang alhamdulillah nanti akan menjadi narasumber bagi kita bersama yang akan berbagi ilmu kepada kita, dan tentu harapan kita ilmu beliau kita dengar, kita laksanakan dan kita terapkan, ya. Semoga saja dengan ilmu yang beliau terapkan berikan kepada kita nanti itu bisa menjadi sesuatu ilmu bagi kita untuk dapat kita terapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan ini sedikit kami bercerita. Pasaman Barat ini menghasilkan sampah kurang lebih di angka 250 ton per hari. Ya. Jumlah penduduk kita itu semuanya adalah 420 ribu kurang lebih. Setiap warga itu kalau di daerah kabupaten itu akan menghasilkan 0,6 kg sampah. Beda dengan di perkotaan. Di perkotaan malahan akan menghasilkan 0,8 kg sampah per hari. Nah, kita di kabupaten tidak terlalu banyak menghasilkan sampah, tidak seperti orang-orang di perkotaan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dari 250 ton itu, ya, kurang lebih 60%-nya itu adalah sampah organik. Ya. Berarti sekitar 150 ton itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik kemudian ada sampah anorganik sebanyak sekitar 100 ton. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mau kita apakan sampah ini? Masyarakat pada umumnya tahunya, ya, kami ambil sampah. Saya punya sampah, kalau di perkotaan saya bayar Dinas Lingkungan Hidup, udah habis pekerjaan saya. Sampah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Tahunya seperti itu. Tetapi masyarakat kita yang di perdesaan, ya, yang jauh dari jangkauan lingkungan hidup, mereka tahunya sampah itu dibakar, habis masalah. Tetapi apakah habis masalah masyarakat kita, habis masalah sampah? Tentu tidak. Ya. Sampah yang kita pungut sampai saat ini dengan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, jujur saja, kita baru bisa mengelola sampah itu di 3 kecamatan. Kecamatan Pasaman, Luak Nanduo sebahagian, dan Talamau sebahagian. Nah, mereka kalau di Kecamatan Pasaman itu kita langsung memungut sampahnya. Dengan catatan mereka membayar retribusi. Nah, itulah tadi. Contohnya saya umpamanya. Saya bayar 20.000 ke Dinas Lingkungan Hidup, saya sebagai masyarakat atau sebagai individu berpikiran selesai masalah sampah saya. Mereka tidak tahu sampah itu diapakan. Nah, demikian juga dengan Kecamatan Luak Nanduo dan juga Talamau. Kalau Kecamatan Luak Nanduo dengan Talamau, kami bekerja sama dengan Nagari. Ya, jadi sampah ini dikumpulkan oleh Nagari, kemudian kami yang antar jemput. Ya, kami yang antar jemput ke TPA. Kemudian kami jemput, kami antar ke TPA. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini muncul masalah baru. Setelah sampah ini sampai di TPA mau diapakan? Apakah sampah ini akan ditumpuk, kemudian kalau TPA penuh mau diapakan lagi? Sementara menurut undang-undang, TPA baru tidak diizinkan untuk dibuka.
Artinya apa? Kita harus berpikir bagaimana sampah ini tidak lagi semuanya masuk ke TPA. Nah, makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekarang Dinas Lingkungan Hidup, khususnya Pasaman Barat, itu kita telah menjajaki beberapa persoalan-persoalan ini dan kita mencoba mengatasi dengan beberapa alternatif. Alternatif pertama, sampah organik, sampah anorganik yang jumlahnya sekitar 100 ton per hari itu, kita akan coba kerjasamakan dengan PT Semen Padang. Ya. Jadi PT Semen Padang ini bisa menjadikan sampah-sampah plastik ini menjadi bahan bakar untuk mereka. Ya. Nah, itu kita sedang menjajaki. MOU mereka telah kirimkan ke kita dan kita juga telah kirimkan kembali perbaikannya kepada mereka. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan tanda tangani MOU masalah sampah plastik ini. Nah, kalau sampah anorganik, sampah organik, sebenarnya kalau kita paham, sampah ini adalah sesuatu yang menghasilkan banyak uang. Tetapi kita tidak mengerti dan memahami itu. Nah, sekarang dengan ada sosialisasi nanti dari Kang Suhanda, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu daripada mata pencarian kita. Karena sampah itu pesaingnya tidak sangat tidak banyak lah. Ya. Karena orang berpikiran sampah ini masih sesuatu yang menjijikkan. Padahal sampah itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sampah organik salah satu contoh ya. Kita melaksanakan sampah organik ini kita olah untuk menjadi maggot. Ya. Kemudian juga bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari 150 ton, contoh kecil ya, 150 ton itu kalau kita kelola menjadi pupuk kompos, itu akan menghasilkan 60% atau anggap 50% dari sampah itu akan menjadi pupuk kompos. Berarti 75.000 kilo atau 75 ton. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak? Sekarang pupuk kompos itu dijual orang, ya. Harganya itu adalah Rp8.800, berarti 60 juta per hari. Kalau itu kita kelola semua, ya, per hari loh. Kalau sampah organik ini kita kelola semua yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Tetapi memang untuk memulainya itu susah. Kenapa memulainya susah? Terutama kami di Dinas Lingkungan Hidup. Kami sangat terbatas oleh anggaran. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami sangat mengapresiasi adanya keinginan dari kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat yang ingin mengelola sampah ini. Kalau nggak salah kelompok milenial ini kita berikan piagam penghargaan kemarin ya Pak Kadis ya. Karena memang mereka berusaha sebagai penggiat bagaimana sampah ini bisa dikurangi. Nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekarang kita bercerita tentang maggot. Kita mungkin belum memahami. 1 kilo maggot itu proteinnya sekitar 350 sampai 450 ons. Berarti hampir 1 kilo itu, hampir separuh dari berat maggot itu adalah protein. Kesimpulannya apa? Kita aja manusia disuruh banyak-banyak makan protein. Cuman mungkin mari kita makan maggot sama-sama ya kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tidak memahami ya, mungkin belum tahu ya. Di daerah Jawa sana mungkin Kang Suhanda nanti akan bercerita. Ada yang namanya keripik maggot. Ya, benar. Ya, enggak, itu benar. Itu benar loh. Itu bukan hanya cerita. Itu benar. Kang Suhanda tahu itu kan? Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maggot itu kalau siapa yang tahu dengan marconi ya Pak? Makanan apa itu? Makaroni, kecil-kecil itu. Nah, maggot itu seperti itu dibikin. Jadi saya bercerita bukan untuk sekadar bercerita, tetapi memang begitulah adanya. Cuman sekarang bergantung kepada kita. Apakah kita memandang maggot ini sebagai sesuatu yang menjijikan, maka dia haram, ya. Ya Pak Jemi ya. Tetapi kalau kita menganggap dia tidak menjijikan, maggot adalah sesuatu yang menilai protein sangat tinggi. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada kelompok tani. Mungkin Pak Jimmy ini salah satu yang menerapkannya. Sekarang
Ikannya itu dibeli makanan yang biasa-biasa saja, tapi ditambah dengan maggot. Akibatnya apa? Ikannya cepat tumbuh. Ya, ikannya cepat besar. Biaya makanan pakan ikan itu sangat rendah. Kenapa ikannya cepat tumbuh dan besar? Karena protein yang ada di maggot tadi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, tentu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini. Semoga ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Ya, oke ini yang pertama, tapi jangan ini sampai jadi yang terakhir. Karena kami sangat mengharapkan sampah ini memang suatu saat akan kita kelola dengan baik tanpa ada lagi sampah yang kita masukkan ke TPA. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup, saat ini Kang Suhanda, kami punya tong sampah sekitar 3.000 lebih. Ya. Nah nanti tong sampah ini akan kami bagikan kepada masyarakat. Dengan catatan tong sampah itu adalah CSR dari perusahaan dan dia sudah mempunyai merek. Sampah organik, sampah anorganik. Ya. Jadi sampah organik ini nanti bisa kita langsung olah, sampah anorganik nanti bisa kita kerjasamakan langsung dengan PT Semen Padang. Itu harapan kita. Kami juga berharap tong sampah ini suatu saat akan bertambah banyak. Sehingga sampah itu semua bisa kita kelola dan kalau bisa yang masuk ke TPA itu benar-benar residu lah. Residu itu apa contohnya? Seng, mungkin seperti itu ya, dan lain-lainnya. Yang memang tidak bisa kita kelola lagi. Tapi sebenarnya kalau seng itu kita kelola juga bisa kok. Contohnya gimana? Kita kelola, kita bakar plastik, kemudian kita masukkan seng-seng itu kita jadikan menjadi paving block. Kalau residu-residu itu semua bisa masuk ke dalam paving block. Ya. Mungkin seperti itu nanti ke depan. Tetapi sekali lagi ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak mudah. Ya. Makanya sekali lagi alhamdulillah nanti kami juga mengharapkan nanti mari kita dengar bersama-sama Kang Suhanda nanti menceritakan membagi ilmu masalah maggot ini. Semoga nanti kita berharap ilmu yang diberikan Kang Suhanda ini bisa kita terapkan bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, makan buah bersama teman. Buah dimakan di dalam ruang. Daripada bingung jadi pengangguran. Pelihara maggot bisa menghasilkan uang. Ya, jadi itu kita harapkan nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Mungkin kami dari Dinas Lingkungan Hidup hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oh ya, sedikit lagi. Ada kawan kita penggiat masalah sampah ini juga di Sungai Aur. Yang di Sungai Aur ada yang hadir sekarang. Oh iya, istri Bang Yasman ya? Bukan. Beda kelompok Bang Yasman. Ini maggot ya? Ya Putri Maggot. Wajah mirip-mirip maggot sih. Cuman mirip uangnya maksudnya, mirip uang maggot. Ya, jadi kelompok tani di Sungai Aur, kelompok binaan kita juga. Mereka sudah bisa sekarang ini seluruh oli bekas itu dijadikan bahan bakar. Ya. Jadi oli-oli bekas dari mobil atau dari sepeda motor itu diminta, itu sangat irit. Ya. 1 liter itu bisa menghasilkan beberapa jam pembakaran. Ya. Nah itu mungkin hal-hal yang perlu kita terapkan bersama-sama. Jadi sampah-sampah ini yang selama ini memang terbuang begitu saja, sekarang bisa kita manfaatkan. Nah nanti ilmu-ilmu ini kami juga berharap nanti kita bikinlah grup ya. Jadi ilmu ini nanti kita bagi-bagi bersama-sama. Tidak terbatas hanya kelompok maggot, tapi juga kelompok-kelompok yang lain. Ini barusan tadi pagi kelompok tani di Sungai Aur, kelompok tani apa namanya Pak Kabit? Mekar Abadi berbagi kepada saya. Ya, mereka memang pengomposan tetapi juga tidak tertutup hanya sekedar pengomposan. Nah ini, beliau menyampaikan kepada kami, alhamdulillah oli bekas untuk pengganti kompor gas Pak. Udah bisa ya. Yusman Pupuk. Nah nanti mungkin kita saling berbagi lah. Ya, saling berbagi. Jadi alangkah lebih indahnya daripada selama ini menjadi sampah, kita olah menjadi kompor gas. Selama ini menjadi sampah, kita olah menjadi maggot, menjadi uang dia. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Tentu kita berharap suatu saat sampah ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Karena sampah bukan hanya masalah kita. Sampah adalah masalah dunia. Ya. Sekarang dunia menganggap sampah ini adalah masalah yang paling utama. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin melihat ya,
dengan kecanggihannya, Jepang itu sampah itu seolah-olah memang tidak ada masalah. Di Jepang, mobil sampahnya aja mungkin lebih bersih daripada mobil pribadi kita. Karena mereka banyak uang. Tetapi di saat sampah sudah dikumpulkan oleh pemerintah Jepang, mau diapakannya sampah itu? Itu jadi masalah juga. Cuman pengelolaannya memang jauh lebih bagus daripada kita. Nah, sekali lagi kami berharap sosialisasi oleh Kang Suhanda ini nanti bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menumbuhkan perekonomian sirkular di Kabupaten Pasaman Barat. Mohon maaf, selanjutnya dibuka ya. Ya, kami selaku Kepala Dinas membuka secara resmi kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Pasaman Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.